Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IMSA dimanapun Anda berada. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Ustadz Arya selaku Presiden IMSA dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Ustadz. Sebenarnya mengapa sih atau sebab-sebab apa yang menyebabkan kita ya harus mencintai dan juga mengikuti Rasulullah SAW? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abrori. Sebenarnya topik ini sudah dibahas di beberapa video sebelumnya yang ditayangkan oleh Department of Development. Jadi saya summarize saja. Ya, sebab utama tentu saja adalah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencintai dan mengikuti Rasul. Tapi juga Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling berhak untuk kita cintai dan kita teladani karena beliau begitu besar kecintaannya kepada kita, begitu besar pengorbanannya di dalam mendidik umatnya, dan juga banyak sekali karakter dan sifat-sifat yang luar biasa yang sebagai manusia kita tertarik dan tergerak hati kita kalau melihat orang yang punya karakter-karakter kebaikan yang seperti dipunyai oleh Rasulullah SAW itu. Jadi silakan bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, Ustadz, sebenarnya ada nggak sih atau cara ya atau bagaimana cara kita itu mencintai atau meladani Rasulullah SAW? Ya. Jadi ini juga sebagian sudah dibahas, tapi sebenarnya sangat terkait antara dua hal, yaitu tanda kecintaan kita kepada Rasul dan bagaimana cara kita meningkatkan kecintaan kepada Rasul. Jadi misalnya salah satu tandanya adalah dengan banyak bersolawat, memuji dan mengingat nama Rasulullah SAW. Jadi semakin banyak kita bersolawat itu merupakan tanda kecintaan kita, tapi juga semakin banyak kita bersolawat, semakin akan cinta kita kepada Rasulullah SAW akan semakin meningkat. Yang kedua adalah dengan mempelajari ajaran dan kehidupan Rasulullah SAW, kemudian juga tentu saja meneladani dan mengamalkannya. Yang terakhir adalah dengan kita juga mencintai dan menghormati orang-orang dan segala sesuatu yang beliau hormati dan cintai, mulai dari keluarga, sahabat dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melakukan hal tersebut. Nah Ustadz, ini ada video terkait dengan mencintai segala apa yang cinta Rasulullah. Nah sahabat IMSA, selamat menikmati atau menyimak video berikut ini. Coba sehat. Ini jualan balon. Iya. Anak yatim gratis. Iya. Masya Allah. Saya anak yatim soalnya. Aja ambil. Nanti yatim. Buat bapak nih, buat jajan. Apa ini? Buat jajan. Buat bapak nggak apa-apa. Pegang Allah. aja. Makasih ya. Iya, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Kalau dah. Bapak Iya, selalu peduli sama anak yatim. Iya. Yatim gratis. Iya, makasih ya, Pak. Pak, makasih ya. Iya, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin. Ya, terima kasih Mas Abrori. Jadi tadi dari video itu menggambarkan seseorang yang ingin membantu dan mencintai anak yatim, walaupun beliau sendiri sebagai seorang pedagang balon mungkin tidak seberapa penghasilannya, tetapi tetap terbuka hatinya untuk membantu anak yatim. Ini merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan mengikuti ajaran ini akan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena beliau sendiri tentu saja lahir sebagai yatim, ayahnya meninggal ketika beliau masih di kandungan, kemudian ibunya juga meninggal ketika beliau masih kecil. Jadi beliau sangat merasakan sendiri penderitaan dan juga kekurangan yang diderita oleh anak yatim tersebut. Jadi beliau bersabda, insya Allah, beliau bersabda, nanti aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga itu akan seperti ini. Jadi akan sangat dekat dan tentu saja akan bersama di surga. Insya Allah kita akan bersama dengan orang yang kita cintai di surga itu. Tentu saja salah satunya adalah Rasulullah SAW.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita itu. Amin. Kemudian juga meneladani kecintaan Rasul kepada anak yatim itu juga punya implikasi yang luas, baik sebagai pribadi maupun kepada kehidupan sosial yang lebih luas. Sebagai pribadi, Rasulullah SAW mengatakan, jika hatimu ingin lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Jadi dengan kita memperdulikan orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan seperti orang miskin dan anak yatim, maka akan menjadi lunak, hati kita akan terbuka. Biasanya kalau kita sulit untuk mencintai seseorang yang berhak untuk dicintai, tentu saja yang paling berhak untuk kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Rasulullah SAW, maka biasanya adalah karena kerasnya hati kita, mungkin karena berbagai dosa atau juga berbagai penyakit hati yang ada pada diri kita. Dan salah satu obatnya adalah dengan itu tadi, mencoba membantu orang-orang yang membutuhkan. Secara lebih luas juga tentu saja ini memberi gambaran pada kita pentingnya bagi kita untuk mencoba sebagai individu ataupun sebagai masyarakat untuk bersama-sama membantu orang-orang yang kesulitan. Beberapa hari lalu saya berbicara dengan anak saya tentang banyaknya, terutama di kisah-kisah superhero baik di barat maupun juga yang dari tradisi timur seperti Mahabharata di India. Itu banyak sekali tokoh superhero yang yatim piatu, misalnya seperti Harry Potter atau Batman, atau kalau di Mahabharata misalnya Pandawa yang ayahnya meninggal waktu mereka masih kecil, kemudian mereka harus mencari keadilan untuk menuntut hak mereka. Ini menggambarkan bahwa mungkin ada semacam bawah sadar dari para penulis itu bahwa yatim piatu itu diperlakukan tidak adil oleh masyarakat, kemudian mereka harus punya kekuatan yang luar biasa, super power untuk bisa mendapatkan keadilan tersebut. Dan begitu besar ketidakadilan di dunia ini sehingga mereka harus berjuang sendiri untuk mendapatkannya. Jadi sementara sekali lagi di dalam Islam, Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk selalu membantu dan mencintai mereka, dan dengan itu insya Allah akan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, ketika kita mencintai Rasul, kita mengikuti teladannya, yaitu dengan membantu dan bersikap lemah lembut terhadap anak yatim tersebut. Semoga pelajaran ini bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arya atas bincang-bincangnya. Selamat menikmati sahabat IMSA, semoga bisa bermanfaat. Bye bye. Ada suaranya nggak nih? Ntar